Teman-teman, jadi ada isu yang dimainkan oleh lawan-lawan politiknya Pak Jokowi adalah apa? Isunya Pak Prabowo didorong pergi ke Israel atau pergi ke arena pertempuran antara Iran dengan Israel supaya apa? Supaya meninggal, supaya wafat di sana, sehingga Mas Gibran yang akan menggantikannya. Oke, kita bahas ya isu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke, jadi ini teman-teman mesti tahu semuanya ya. Saya juga melihat ini agak merinding juga gitu. Bisa-bisanya konflik yang terjadi antara Israel Amerika terhadap Iran ini dipakai mainannya ini oleh kelompok-kelompok yang memang terus saja membuat gaduh, yang kita bisa bilang adalah kelompok-kelompok pembenci. Bayangin aja, sekarang mereka framing menggunakan sosial medianya, menggunakan channelnya, menggunakan salurannya, itu melemparkan isu ya kepada masyarakat bahwa selama ini ya yang ingin kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang diambil adalah atas dorongan dari geng Solo. Ya. Jadi seperti Pak Prabowo masuk BOP, ya itu katanya dari geng Solo, dan geng Solo itu memang sudah merencanakan supaya ketika Pak Prabowo masuk ke sana dan ketika Pak Prabowo keluar negeri, khususnya ketika dia misalnya jadi juru damai ya di konflik antara Iran dengan Israel ini, agar Pak Prabowo di sana terjadi musibah, ya, tertembak, ya, sehingga tampuk kekuasaan segera dipegang oleh Gibran. Bayangin loh, itu luar biasa itu isu seperti itu dimainkannya. Ya. Yang lucunya kenapa harus bawa-bawa geng Solo, kenapa harus bawa nama Pak Jokowi gitu loh. Ini kalau mereka memang udah frustasi, ingin mengintervensi Pak Prabowo, ternyata Pak Prabowo sama mereka cuek dan tidak menanggapi, ya jangan begitulah. Ini kan bahaya, ini kan banyak orang yang tidak mengerti, masyarakat yang tidak mengerti, mempercayai hal tersebut. Itu mengerikan. Saya paham yang namanya berita perang adalah perang itu sendiri. Berita perang merupakan sebuah peperangan. Ya enggak? Berita dalam pertempuran politik, ya itu adalah politik. Gitu. Tetapi ya jangan terlalu naif lah, jangan terlalu ini mengada-ngada dan benar-benar framing ini namanya. Dan saya pikir ini merupakan ujaran kebencian, karena pembicaraan seperti ini tidak ada bukti, tidak ada fakta dan bukti yang konkret ya ketika dia membicarakan bahwa semua ini adalah desain dari geng Solo atau dari Pak Jokowi. Itu nggak benar, itu murni ya, orang-orang seperti itu membuat narasi itu murni dari kebencian kalau menurut saya. Ini tolong teman-teman semua ya perhatiin kemudian ya berilah counter atau handling objection kepada saudara kita, keluarga kita ya, kalau memang mempercayai isu-isu seperti ini gitu. Ya, ini kembali lagi, kalau memang mereka bilang geng Solo lah yang membuat Pak Prabowo masuk BOP, kemudian mengeluarkan statement untuk menjadi juru damai pada aksi atau pada peristiwa konflik Iran dengan Israel ini, itu adalah sarang geng Solo. Menurut saya aneh. Karena apa? Karena Pak Prabowo yang kita tahu, Pak Prabowo punya caranya sendiri, karena Pak Prabowo lebih unggul dalam bidang geopolitik dan geostrategi dibanding Pak Jokowi. Nggak mungkin Pak Jokowi, lagi pula Pak Jokowi bisa apa mengintervensi harus Pak Presiden berangkat gitu, dengan harapan nanti di sana terbunuh. Ya secara logika aja nggak masuk akal. Apa ada
ada hati yang sedemikian bejatnya seperti itu di dalam diri Pak Jokowi selama ini. Nggak ada, dia aja dihina-hina, dihantam sana sini, ya. Sampai sekarang mana? Nggak ada dia membalas secara keras, ya kan? Nah, tiba-tiba dia dituduh sekarang ingin membunuh Pak Prabowo dengan mengusulkan Pak Prabowo segera berangkat menjadi juru damai di konflik Iran dengan Israel ini. Itu naif menurut saya, itu kelompok-kelompok itu. Dan yang mengerikan, kelompok-kelompok tersebut dengan salurannya, dengan media sosialnya, itu sudah menggurita teman-teman, dan banyak pengikutnya dan banyak yang percaya terhadap narasi-narasinya, ya. Oke, saya berpikir nggak apa-apa, makanya kita buat konten seperti ini. Rusen 98, ada YouTuber Nusantara, ada teman-teman yang lain, ya, yang akan membela tanpa bayaran loh. Ini memang benar-benar dari suara hati untuk mengkonter-konter mereka-mereka itu. Karena saluran mereka sudah settle. Saluran-saluran mereka di media sosial udah cukup kuat. Di X, di YouTube, di TikTok. Ya kalau nggak ada kami-kami ini, kita-kita ini yang mengkonter, ya bahaya juga menurut kita gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman semua terus mensupport kami ya dengan like, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Karena dengan cara inilah kami terus fight, terus berjuang, yang membela sesuatu yang sebetulnya bukan perorangan, yang bukan Pak Jokowi, bukan Mas Gibran yang kami bela, tetapi adalah kebenarannya. Karena kami tahu ya, dan tahu perkembangan politik selama ini di Indonesia seperti apa, mengikuti. Kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang penjahat orang-orang ini, siapa yang bajingan orang-orang ini, gitu ya. Dan saya tahu banget gitu mereka-mereka ini dari dulu, ya, dan menggunakan kelompok Roy Suryo, Tifa, Rismond dan lain-lain di belakangnya mereka ini, ya, adalah orang-orang yang selalu sama. Makanya ketika mereka orang-orang ini mendukung salah satu presiden, ya, waktu dia juga mendukung Pak Prabowo, saya kontra dengan Pak Prabowo karena ada mereka itu, mereka-mereka ini, kelompok pembenci yang senang Indonesia pecah. Ya. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.